Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzul malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid As-Surur, para alim, tokoh masyarakat, guru-guru kita, Ustaz Tanjung dan yang lainnya, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua, mengokohkan kita dengan hidayah dan taufiknya, dan menjaga keistiqomahan kita dalam berislam, serta semoga Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah. Insyaallah sebagaimana biasa setiap Sabtu dan Ahad di masjid kita sebada salat subuh kita lanjutkan dengan tawasul bil haq, tawasul bisom, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kita mengkaji ajaran Islam di berbagai bidang disiplin ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Subuh ini izinkan saya menyampaikan salah satu karya dari Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Judulnya kalau kita terjemahkan Ilmu Laduni, dari kitab beliau Ar-Risalah Al-Laduniyah. Ini saya coba menyampaikan materi ini sebagai motivasi bagi kita. Jadi sebetulnya pembahasan seperti ini bukan hanya ditujukan buat para pelajar, para mahasiswa, para santri, menurut saya begitu ya, tapi juga untuk kita semua. Karena dalam Islam itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu sedari buayan sampai masuk dari yang lahir. Kalau kita kemudian juga membenchmark gitu ya, sebagai motivasi bagi kita, para sahabat Nabi itu tidak semua masuk Islamnya di usia-usia muda. Banyak juga yang kemudian masuk Islamnya di usia yang sudah senja. Nah, jadi ini motivasi bagi kita. Misal ya, ini sahabat besar juga, Amr bin As. Amr bin As itu masuk Islam jelang Fathul Mekkah itu di usia 57 tahun. Jadi kalau bapak-bapak di sini ada yang usianya sudah di atas 50-an, merasa sudah terlambat belajar Islam, ya bisa membenchmark ke Amr bin As. Amr bin As ini 57 tahun memusuhi Nabi, di Badar memerangi Nabi, di Uhud memerangi Nabi, di Khandaq memerangi Nabi, bisa dibayangkan. Tapi menjelang Fathul Mekkah masuk Islam dia. Masuk Islam dan kemudian mempelajari Islam dan jadi salah satu sahabat besar dalam Islam, Amr bin As. Ada juga tokoh penjahat Quraisy lainnya, Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya gegembong Quraisy, kafir Quraisy. Kalau bapaknya Abu Jahal mati dalam kekafiran di Badar, tapi anaknya Ikrimah bin Abi Jahal itu juga masuk Islam. Kalau Amr bin As jelang Fathul Mekkah, kalau Ikrimah sudah Fathul Mekkah belum masuk Islam, dan termasuk penjahat perang yang terdata untuk dieksekusi. Cuma keburu lari dia dan akhirnya kemudian masuk Islam. Karena sudah masuk Islam ya diampuni. Dan kemudian Ikrimah juga menjadi, itu usianya waktu itu sudah
48 tahun kurang lebih. Jadi kepala 4 menjelang kepala 5. Jadi kalau kita mungkin ibaratnya yang belajar alif batasa lagi tuh. Kalau kita gitu ya, tapi tentu orang Arab sudah bisa baca baca teks berbahasa Arab gitu ya. Jadi baca Al-Quran ya tinggal menyesuaikan. Tapi ilmu-ilmu keislaman artinya beribadah, kemudian mengenal Allah dan seterusnya, ya memulai dari usia itu. Dan kemudian Ikrimah juga bertransformasi menjadi salah satu sahabat besar dalam Islam. Nanti syahid di perang Yarmuk. Nah, ini adalah motivasi bagi kita bahwa berapapun usia kita hari ini, sesungguhnya bukan usia yang terlambat bagi kita untuk kemudian mendalami ajaran Islam ini agar kita semakin mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dan bisa beribadah dengan lebih baik ya, karena berdasarkan ilmu. Dan semoga juga tentu kemudian terefleksi dalam akhlakul karimah ya, karena baiknya keislaman dan keimanan seseorang itu terrefleksi dalam baiknya keihsanan. Nah, karena itulah kemudian saya coba sampaikan dengan segala keterbatasan pembacaan saya. Ini baru di-review lagi semalam. Saya coba sampaikan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam risalah laduniyahnya tentang ilmu laduni ya, barangkali ini bisa menjadi salah satu motivasi ya, bahwa ya kalaupun secara usia kita sudah terlambat dari anak-anak kita ya, kalau anak-anak kita kan dari kecil gitu ya sudah diarahkan untuk belajar. Nah, kalau kita sudah merasa terlambat, nggak usah khawatir, ini ada jalur khusus yang Allah sediakan. Jadi ada jalur khusus yang Allah sediakan bagi kita untuk bisa mengakses ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena secara umum ya hukum kehidupan yang Allah berlakukan itu ada dua. Ada sunnatullah dan ada qudratullah. Kalau sunnatullah itu ya jalur hukum sebab akibat. Inilah yang menopang kehidupan ini. Kenapa Allah buat sunnatullah di kehidupan ini, di semesta ini, ya agar kita bisa memahami kehidupan dan menopang kehidupan dengan baik gitu ya. Kalau tidak ada sistem sunnatullah, akan sulit kita dalam mengatur dan merencanakan serta mengelola kehidupan ini. Itulah sunnatullah. Tapi jangan lupa ada satu sistem lagi yang Allah berlakukan. Memang ini spesifik, ini khusus, ini tidak bisa kita formulasikan. Yang namanya qudratullah, kekuasaan Allah, atau dalam bahasa lain disebut juga inayatullah, pertolongan Allah. Jadi ada perlakuan-perlakuan khusus yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Jadi perlakuan khusus ini Allah berikan sebagai jalur khusus menurut saya itu ya, bagi kita yang kemudian secara sunnatullah agak berat. Nah, jangan kecewa, jangan lemah harapan, tempuhlah jalur khusus ini ya, termasuk dalam hal menuntut ilmu. Ini ada jalur khusus yang Allah siapkan. Di bagian-bagian akhir Imam Ghazali di bukunya ini menulis beberapa ayat yang menjadi landasan ilmu laduni. Ini saya sampaikan di awal saja, saya ubah susunannya. Saya sampaikan di awal sebagai gambaran bagi kita bahwa ada jalur khusus dalam menuntut ilmu itu yang Allah siapkan. Tapi tentu ya nanti kita elaborasi kemudian tidak bisa kita jadikan andalan tanpa melakukan jalur sunnatullah juga. Jadi nanti kita sampaikan pemahaman, simpulan pemahaman yang disampaikan oleh Sudrawardi. Ini di surat Al-Kahfi ayat 65, Allah berkisah tentang seorang nabinya, Nabi Khidir alaihissalam. Ini latar belakang peristiwanya itu kan ketika Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh Allah, siapa yang paling alim di bumi ini? Nabi Musa menjawab, rasanya saya ya Allah gitu. Karena memang Nabi Musa dikaruniai oleh Allah ilmu yang luar biasa. Barangkali memang di masanya Nabi Musa adalah orang yang paling alim.
Tapi kemudian Allah tegur Nabi Musa bahwa ada hambaku yang aku berikan ilmu kepadanya yang tidak aku berikan ilmu kepada engkau Musa. Nah, akhirnya Musa diminta oleh Allah untuk menemui seorang hamba ini. Berangkatlah Nabi Musa bersama muridnya Yusha bin Nun. Nanti muridnya ini yang akan juga diangkat jadi nabi sepeninggal Nabi Musa alaihissalam. Berangkatlah Nabi Musa bersama Yusha bin Nun. Singkat ceritanya kita sudah sama-sama tahu, dan yang ditemui oleh Nabi Musa itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Saya kutip ayat intinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Dan ada seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, wa 'allamnahu min ladunna 'ilma, dan kami ajarkan kepada dia dari sisi kami ilmu. Dalam video rekaman saya pernah menyampaikan stressing point dari ayat ini ada di ujung ayat. Kita perhatikan secara gramatika bahasa Arab itu ada penekanan dari Allah dengan struktur maf'ul mutlak. Maf'ul ada macam-macam, ya, ada maf'ul bi, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, maf'ul fi. Itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang maf'ul mutlak, kalau kita belajar ilmu nahwu, itu dijelaskan bahwa fungsinya menegaskan perbuatan yang dilakukan. Jadi di sini ada wa'allamnahu, ini perbuatannya. Perbuatan Allah mengajarkan kepada si hamba itu, si abdan, ilmu min ladunna dari sisinya. Nah, lalu Allah tegaskan lagi ilman, sebenar-benarnya ilmu. Jadi biasanya maf'ul mutlak diterjemahkan begitu. Misalnya contoh lain, kalau saya sampaikan hafizul Qur'ana, saya menghafal Quran, secara persyaratan kalam sudah cukup. Kalau mubalaghatul murakabatul fi wadi itu sudah cukup, sudah bisa dipahami, tersusun dari 2 kalimat atau lebih, dan memiliki makna yang bisa dipahami menggunakan bahasa Arab. Itu sudah cukup. Hafizul Qur'an, strukturnya jumlahnya fi'il fa'il maf'ul. Saya menghafal Quran. Tapi kalau saya ingin menegaskan bahwa saya menghafal Quran tidak sekedar menghafal, tapi benar-benar menghafal, maka saya bisa menambahkan hafizul Qur'ana hifdzon. Saya menghafal Al-Quran dengan sebenar-benarnya menghafal. Maka kalau saya mengatakan hafizul Qur'ana dengan hafizul Qur'ana hifdzon, yang menjamin kualitas hafalan, kesungguhan menghafal, itu kalimat yang kedua. Nah, sama halnya di sini Allah menegaskan bahwa si hamba ini diajari oleh Allah ilmu, ini sebenar-benarnya ilmu. Maka status atau validitas keilmuannya ini ya boleh dibilang mutlak gitu ya, karena langsung dari sisi Allah. Dan Allah tegaskan lagi ilman, sebenar-benarnya ilmu. Wa'allamnahu min ladunna ilman. Maka kalau kita baca di lanjutan ayatnya, secara zahir Nabi Khidir itu melakukan perbuatan yang melanggar syariat. Itu kita tidak boleh kemudian ada keraguan, ini Nabi Khidir beneran Nabi atau enggak. Kenapa melakukan perbuatan yang melanggar syariat? Karena di awalnya, ini kan pembukanya, pembuka kisahnya. Di awalnya Allah sudah menegaskan bahwa si hamba ini yang kemudian ditafsir disebut Nabi Khidir alaihissalam adalah orang atau hamba yang diberikan oleh Allah ilmu dari sisinya sebenar-benarnya ilmu. Jadi ilmu hakikat,
yang diberikan kepada Nabi Khidir yang tidak disampaikan atau diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini landasan ilmu laduni yang dikutip atau dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Ada ayat lain juga yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali, diantaranya di surat Yusuf, wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Itu ketika Allah menjelaskan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu diajarkan oleh Allah takwil mimpi. Di ayat lain, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam berbagai macam nama. Ini adalah landasan-landasan yang disebut oleh Imam Al-Ghazali bahwa eksistensi ilmu laduni itu ada. Bukan ilmu secara bentuknya gimana ilmu laduni itu, tapi maksudnya adalah cara mendapatkan ilmu. Jadi Allah memberikan ilmu kepada hambanya yang dia kehendaki secara melalui transmisi langsung. Nanti bagaimana jalur transmisinya kita jelaskan. Jadi simpulannya kalau kita buat definisi, ilmu laduni adalah ilmu yang dipancarkan atau dilimpahkan atau ditransmisikan dari sisi Allah kepada siapa yang dia kehendaki. Nah ini Pak, jadi ada jalur khususnya ini. Para nabi pasti memperoleh ilmu lewat jalur ini. Semua nabi pasti. Para wali, ulama sepertinya juga mendapat dari jalur ini. Makanya kadang kita mendapatkan ungkapan-ungkapan para ulama itu yang menggambarkan ini. Nah, Imam Ghazali juga demikian. Nah baik, sebelum kemudian Imam Ghazali memaparkan bagaimana cara memperoleh ilmu laduni, beliau menjelaskan terlebih dahulu atau menegaskan ilmu yang paling tinggi. Jadi prioritas kita untuk mempelajari ilmu menurut Imam Al-Ghazali adalah ilmu tauhid atau ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah. Kenapa? Ya karena kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah. Bagaimana bisa kita beribadah kepada zat yang kita tidak kenali atau kenal sekedar kenal? Maka kata Imam Ghazali, yang paling pertama yang harus kita pelajari adalah ilmu tauhid atau ilmu aqidah atau ilmu ma'rifatullah. Kenapa? Karena sesungguhnya ilmu itu berasal dari Allah. Ini saya kutip dari Ihya Ulumuddin. Al-ilmu huwa ma'rifatus syai' ala ma huwa bihi. Ilmu itu adalah mengenali sesuatu ala ma huwa bihi, dengan seobjektif mungkin, dengan sepengenalan yang sebenarnya. Jadi ma'rifatus syai' ala ma huwa, sebagaimana sebenarnya dia, gitu. Dia objek yang kita pelajari itu. Wa huwa, nah ini yang paling pentingnya di ujung kalimatnya. Wa huwa min sifatillahi subhanahu. Dan ilmu itu adalah bagian dari sifat Allah, Allah yang maha suci. Nah ini kita coba buat derivasinya. Jadi ilmu itu, ini keunikan ilmu dalam atau bahasa Arab dalam menyebut pengetahuan dengan ilmun, yang rasanya tidak kita temukan padanannya dalam bahasa-bahasa lain. Ilmun itu satu pengetahuan, kalau kemudian kita pelajari, kita menguasai satu pengetahuan tersebut, maka kita disebut alim. Kalau banyak yang dikuasai, kita disebut al-alamah. Para ulama banyak yang kemudian di depannya disebut al-alamah karena menguasai berbagai disiplin ilmu. Nah, tapi yang tidak boleh kita lupa, kata Imam Ghazali, ilmu itu yang kemudian setelah kita belajar kita jadi alim atau al-alamah, itu tidak boleh dilepaskan dari al-alim. Dalam Asmaul Husna, al-alim itu adalah salah satu nama Allah.
bentuknya sighat mubalaghah. Semua nama Allah pasti bentuknya sighat mubalaghah, bentuk superlatif. Jadi yang maha ilmu, yang maha memberi ilmu itulah Allah. Maka yang kita pelajari itu berasal dari Allah. Dan kalau kita diberi penguasaan, pemahaman terhadap apa yang kita pelajari itu, ilmu itu dari Al-Alim, dari Allah. Maka ilmu nggak boleh dilepaskan dari Al-Alim. Kalau ilmu dilepaskan dari Al-Alim, maka dia akan jadi liar kemana-mana. Ilmu malah menjadi alat untuk durhaka kepada Allah, seperti ahlul kitab. Masalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Itu kan para rabi Yahudi yang diumpamakan oleh Allah dengan keledai yang memikul buku-buku di punggungnya. Banyak ilmu didapat tapi tidak tahu, tidak paham. Harusnya ilmu itu mendekatkan dirinya kepada Allah, tapi malah menjauhkan dan mendustakan ayat-ayat Allah. Karena ilmu dilepaskan dari Al-Alim. Kata Imam Al-Ghazali, ilmu yang paling utama harus kita pelajari terlebih dahulu adalah ilmu tauhid, ilmu akidah, ma'rifatullah, agar kita semakin mengenal Allah, semakin nanti kita bisa memanfaatkan ilmu yang Allah berikan itu untuk semakin mendekat kepadanya, semakin bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Qalbu jalur transmisi ilmu laduni. Jadi menurut Imam Ghazali, media untuk kita bisa memperoleh pancaran ilmu langsung dari Allah, atau yang biasa disebut ilmu laduni atau ilmu huduri, itu yang harus kita benahi adalah qalbu kita. Jadi kata Imam Ghazali, medianya bukan akal kita, tapi qalbu kita. Kalau kita ingin peroleh pancaran ilmu dari Allah. Ini kalau bentuk lahiriahnya, kalau misalnya di dunia persantrian, normalnya mempelajari misalnya ya kitab Jurumiyah, kitab Nahwu itu 6 bulan misalnya. Tapi yang dapat pancaran transmisi ilmu laduni itu bisa jadi hanya 1 bulan. Nah itu nanti bentuk lahiriahnya begitu. Di kemudahan kefahaman dalam mempelajari ilmu. Normalnya orang pada umumnya 6 bulan, dia bisa 1 bulan. Normalnya orang belajar 1 tahun, dia mungkin bisa 2 bulan. Nah, dan faktanya banyak sih Pak. Jadi ini bukan teoritis Imam Ghazali juga, bisa dibuktikan dalam dunia nyata bahwa ada orang-orang tertentu yang diberikan kemudahan oleh Allah dalam mempelajari ilmu. Nah itu bisa jadi dia diberikan ilmu laduni. Maksudnya diberikan pancaran kemudahan ilmu oleh Allah. Jadi ilmu laduni itu bukan ilmu khusus namanya ada nih ilmu laduni, disiplin ilmu laduni, bukan. Tapi jalur transmisi keilmuan. Nah maka kata Imam Ghazali, beliau menafsirkan yang dimaksud nafs mutmainnah. Nafs mutmainnah. Jadi Imam Ghazali beliau menyampaikan qalbu adalah jalur transmisi ilmu laduni. Nah maka kualitas qalbu kita itu harus di nafs mutmainnah. Nah apa indikator nafs mutmainnah kata Imam Ghazali itu adalah jiwa yang mencintai ilmu. Kalau kita nggak cinta ilmu, ya gimana Allah mau ngasih ilmu? Nggak bisa Pak. Jadi kita harus cinta ilmu dulu, cinta sama ahli ilmu, para ulama. Kalau kita nggak suka sama ulama, ya nggak bakalan dapat ilmu dari Allah. Jadi kata Imam Ghazali, indikatornya pertama kita harus mencintai ilmu. Nah, urusan cinta kan bukan urusan akal, tapi urusan qalbu, urusan hati kita. Kita mencintai istri kan urusan hati kita. Kenapa kamu mencintai istrimu? Ya nggak bisa dijelaskan kan. Itu urusan hati kita. Nah ini sama. Jadi ada kecintaan kita terhadap ilmu. Yang kedua, menikmati kebersamaan dengan ilmu. Jadi apakah ada rasa nikmat ketika kita ngaji ya? Ketika kita mempelajari ilmu, baca buku, dengerin ceramah, itu apakah ada
cita rasa menikmati atau enggak. Karena harus ada itu, kata Imam Ghazali, harus ada cita rasa menikmati berlama-lama dengan ilmu. Makanya para ulama itu enggak karu-karuan itu jam belajar itu, karena mereka menikmati kebersamaan dengan ilmu. Keutamaan ilmunya sebenarnya di awal juga Imam Ghazali menuliskan keutamaan ilmu, tapi karena sudah sering dibahas saya nggak tuliskan di sini. Imam Nawawi misalnya 14 jam belajar. Imam Syafi'i semalaman ketika beliau terinspirasi satu pengembangan ilmu, bisa tidak tidur semalaman untuk mengembangkan ilmu itu. Jadi luar biasa kecintaan dan rasa nikmat kebersamaannya dengan ilmu. Nah, yang ketiga, mempelajari ilmu sepanjang hayat. Jadi tidak merasa kayaknya saya sudah selesai belajar, dan cukup, udah pinter lah. Nah, itu ciri-ciri nggak bakalan dapat ilmu laduni itu, Pak, kalau mau begitu. Nah, jadi ilmu laduni itu Allah akan berikan kepada memang orang yang senantiasa semangat mempelajari ilmu. Nah, maka tadi saya sampaikan di awal, yang merasa sudah 40-an, 50-an, ya jangan lemah semangat untuk terus belajar ilmunya Allah. Karena ilmunya Allah itu luas. Di surah Al-Kahfi itu kan diumpamakan kalau lautan jadi tinta, pohon jadi pena, ya tidak akan pernah habis untuk ditulis ilmu Allah ini waktu didatangkan yang sedemikian lagi. Jadi ada semangat untuk terus mempelajari ilmu sepanjang hayat. Ini bisa berpeluang oleh pancaran ilmu secara laduni dari Allah. Ini jadi kolbu, maka kata Imam Ghazali perlu dibersihkan kolbu itu dari segala macam penyakit hati. Nah, beliau mengutip di surat ada beberapa ayat seperti di antaranya surat Al-Jumu'ah. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim, baru wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi memang harus wa yuzakkihim dulu, mensucikan qalbu kita, mensucikan jiwa kita, baru wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kitab dan hikmah dan sunnah. Nah, jadi kata Imam Ghazali, agar proses mempelajari ilmu itu diberikan kemudahan dan kepahaman oleh Allah, maka harus didahului dengan proses tazkiyatul nafs atau tasfiyatul qalb, mensucikan qalbu, membersihkan hati. Karena ilmu itu tadi ya sudah disampaikan sebelumnya, ilmu itu dari Allah, pancaran dari nama Allah Al-Alim. Maka sebagaimana disampaikan dalam kisah Imam Syafi'i ya, ketika mengadu kepada gurunya Imam Waqi, kata Imam Waqi, al-ilmu nurullah, ilmu itu cahaya Allah, la yuhda lil 'asi, tidak akan dipancarkan kepada pelaku maksiat. Jadi ini nasihat Imam Waqi kepada muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i aja dinasihati begitu. Itulah, jadi secara umum para ulama menjelaskan begitu. Al-ilmu nurullah wa inna nurullah, dan sesungguhnya nur Allah itu la yuhda lil 'asi, tidak akan dipancarkan kepada seorang pelaku maksiat. Maka memang harus terus diiringi dengan proses tazkiyatun nafs atau tasfiyatul qalbi. Kalau nggak ada itu, ya kata Imam Ghazali, susah untuk dapat ilmu lagi. Jadi karena medianya qalbu, bukan akal. Nah, ini kemudian Imam Ghazali menjelaskan jalur belajar. Itu ada dua, ada ta'allum insani, ada ta'allum rabbani. Ta'allum insani ini jalur sunnatullah ya, yang tadi kita sampaikan. Kalau kita rajin belajar, rajin membaca, rajin berpikir, rajin diskusi, rajin mutola'ah, murojaah, itulah jalur ta'allum insani, jalur belajar lewat jalur sunnatullah. Ini
formulanya bisa kita rumuskan. Bahkan kan kemudian lahir berbagai macam metode ya, metode menghafal Quran, cara ini, metode belajar bahasa Arab cara ini, bahasa Inggris cara ini, yaitu di jalur-jalur ini, ta'allum insani. Tapi kata Imam Ghazali ada jalur satu lagi yang memang tidak bisa diformulasikan, tapi ini kabar gembira bagi kita yang merasa menghafal sudah bolak-balik belum ngerti, sudah belajar mengulang-ulang belum paham. Nah, tempuhlah jalur kedua ini. Tapi bukan jalur pertama yang ditinggalkan, jalur pertama tetap dilakukan. Tadi kan syaratnya ini kan, mencintai ilmu, menikmati kebersamaan dengan ilmu. Nah, jalur Rabbani, talung Rabbani ini prosesnya melalui wahyu. Ini terjadi pada para nabi. Para nabi pasti jalurnya jalur ini, yang mengajari langsung Allah ya, lewat wahyu yang diilhamkan, wahyu yang dipancarkan. Ini jalurnya jalur Rabbani, ta'allum Rabbani. Nah, ada yang kedua kata Imam Ghazali lewat ilham. Nah, ilham ini pada orang seperti kita ini. Jadi kalau pada nabi wahyu, di luar nabi itu ilham. Nah, ini peluang kita. Jadi kita memperoleh pancaran ilham dari Allah, atau dalam bahasa Suhrawati itu Isyraq, pancaran ilham dari Allah, sehingga kita memperoleh kemudahan-kemudahan dalam menuntut ilmu, dalam memahami ilmu. Nah, itu berarti kita memperoleh ilmu laduni atau ilmu huduri. Tingkatannya berbeda-beda, Pak. Jadi tingkatan ilmu laduni yang Allah berikan kepada si fulan itu berbeda-beda. Bisa jadi si fulan hanya dapat 10%, tapi ya lumayan 10% juga. Fulan yang lain dapat 30%, yang lain lagi dapat 70%, bahkan mungkin ada yang dapat 100%. Ya tentu para nabi itu pasti mendapatkan ilmu secara huduri, secara laduni 100% dari Allah. Nah, hasil dari ta'allum insani itulah yang disebut dengan ilmu kasbi atau husuli, ilmu yang diusahakan dan dicapai. Ya, kasbi diusahakan, husuli dicapai. Oh, ini belum saya ganti nih, yang Rabbani Kopas belum saya ganti. Yang dari jalur ta'allum Rabbani ini adalah ilmu laduni atau huduri. Ini mohon maaf belum saya ganti. Jadi yang jalur ta'allum Rabbani itu adalah ilmu laduni atau ilmu huduri, ilmu dari sisi Allah dan ilmu yang dihadirkan oleh Allah. Nah, ini jalur transmisinya. Nah, sekarang bagaimana cara memperoleh ilmu laduni? Ya, di buku Risalah Ladunia itu Imam Ghazali menuliskan ada 3 cara agar kita memperoleh pancaran ilmu secara laduni. Nah, jadi sudah dipahami ya. Jadi ilmu laduni itu bukan satu bentuk disiplin ilmu khusus namanya ilmu laduni, bukan, tetapi cara kita mendapatkan ilmu. Ada yang cara normal kita belajar baru Allah berikan, ada yang cara secara khusus ya, kita belajarnya sedikit Allah berikan banyak. Jadi belajar juga. Yang pertama anugerah dan pancaran dari Allah ya. Jadi ini kekhususan, keistimewaan. Biasanya bapaknya orang soleh ya, bapaknya itu ibadahnya luar biasa. Makanya dalam tradisi kepesantrenan itu ada istilah apa namanya itu, tirakat gitu ya, tirakat. Tirakat itu bisa dilakukan oleh si anak yang sedang belajar tersebut atau bisa dilakukan oleh orang tuanya. Saya pernah membaca misalnya seorang ibu ya, ini ditulis di koran Republika. Seorang ibu, kan anaknya seorang kiai muda, ilmunya luar biasa. Nah, jadi mungkin diwawancara oleh wartawan Republika. Si ibu ini ternyata rajin puasa.
Nah, ketika ditanya kenapa rajin puasa, saya muasani anak saya. Jadi saya muasani anak saya. Anak saya lagi menuntut ilmu dari mulai di pesantren sampai di Madinah, ya, kuliahnya di Madinah. Saya muasani anak saya. Jadi sejak anaknya itu pesantren sampai kuliah di Madinah, ibu itu puasa. Nah, puasanya itu diniatkan untuk keberhasilan dan keberkahan anaknya dalam menuntut ilmu. Nah, itu biasanya nanti dampak positifnya kepada si anak. Bisa jadi memperoleh kemudahan-kemudahan pancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu caranya gitu. Nah, Imam Ghazali juga menjelaskan demikian. Yang kedua, riyadhah dan mujahadah. Nah, ini lebih kepada kita sebagai subjeknya. Jadi kalau Bapak merasa karena faktor usia sudah agak susah memahami ilmu, ini kata Imam Ghazali. Ini hadisnya tidak ditulis oleh Imam Ghazali, riwayat siapa. Jadi di beberapa kitab itu kalau kita coba baca, memang ada para ulama itu tidak menuliskan rawahu siapa. Termasuk kita baca Nasrul Ibad misalnya, Syekh Nawawi itu tidak menuliskan rawahu siapa. Ini barangkali yang kemudian dalam disiplin ilmu hadis menjadi pembahasan gitu ya, menjadi pembahasan, dan kemudian ada yang memberikan kritik-kritik. Jadi biasa saja kritik itu untuk semakin kita mengkaji lagi. Jadi selevel Imam Ghazali aja dikritik gitu ya, dan juga para ulama lain ada juga yang dikritik. Tapi kritiknya tentu untuk membangun gitu ya. Karena memang di beberapa kitab itu ada yang disebutkan hadis kata penulisnya, musannifnya, tapi tidak ada rawahunya. Nah, kalau secara takhrij ini bisa kita takhrij ya, kita ambil potongan hadisnya, nanti kita bisa cari di Mu'jam Mufakhas al-Hadis an-Nabawi. Itu bisa kita cari. Tapi kita belum punya waktu mengaji itu. Kita kutip dari Imam Ghazali, man amila bima alima awrasahullahu ilman mala ya'lam. Nah, ini kata Imam Ghazali, sesiapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, ya, dapat ilmu sedikit diamalkan, dapat lagi diamalkan, maka awrasahullahu, Allah akan mewariskan kepada dia ilman mala ya'lam, ilmu yang dia tidak ketahui sebelumnya. Kalau kita hubungkan dengan ayat Quran, ada di Quran, wattaqullah wa yu'allimukumullah, Al-Baqarah 282. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka wa yu'allimukumullah, Allah akan mengajarkan ilmu kepadamu. Saya kira dasarnya itu. Ini hadis Nabi, tapi sekali lagi tidak ada rawahunya, nanti bisa di-tracking aja di telusur. Tapi Imam Ghazali menulis begini, man amila bima alima awrasahullahu ilman ma la ya'lam. Siapa yang istiqomah mengamalkan apa yang dia ketahui, sedikit diamalkan, nambah diamalkan, maka itulah cara untuk memperoleh pancaran ilmu secara lanjut. Allah akan ajarkan ilmu yang tidak dia ketahui. Ini cara kedua. Cara ketiga adalah tafakkur, menghayati kebesaran dan keagungan Allah. Inilah yang ditempuh oleh Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya itu sering tafakkur, menghayati kebesaran dan keagungan Allah, sampai muncul cita rasa dalam kalbunya getaran-getaran. Di surat Al-Anfal itu kan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi ketika berzikir nama Allah, zikir bisa zikir lisan, bisa zikir lewat tafakkur, menghayati kebesaran keagungan Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Nah, itu tafakkurnya harus sampai level itu. Nah, kata Imam Ghazali, kalau tafakkur kita sampai level itu berpeluang memperoleh pancaran
pancaran ilmu secara laduni, ditransmisikan oleh Allah secara langsung melalui ilham. Kalau kepada Nabi melalui wahyu, pada kita di luar Nabi itu melalui ilham, dipancarkan secara langsung. Jadi semula bolak-balik kita belajar nggak ngerti-ngerti, begitu dapat pancaran ilmu secara laduni kita menjadi ngerti. Nah, kayaknya kita mungkin ya pernah lah punya pengalaman begitu, tapi kita nggak nyadar pernah ya. Kita udah baca, ada kan kadang kita baca satu buku udah selesai, nggak ngerti, nggak bisa gitu, nggak nyangkut ke apa isinya gitu, apalagi suruh menyampaikan. Tapi begitu kita lain waktu, kita ulangi, kita baca lagi, kita mulai paham. Nah, itu barangkali dapat pancaran ilmu secara laduninya, walaupun tadi gradasinya beda-beda, levelnya beda-beda. Ada yang hanya 10%, 50, 70 dan seterusnya. Nah, ini terakhir, kalau ilmu secara laduni pasti buahnya hikmah. Kalau ilmu ta'allum insani ya kasbi atau husuli bisa hikmah, tapi bisa juga sekedar sakofah, knowledge saja, pengetahuan, tapi tidak sampai ke level hikmah. Tapi kalau laduni, huduri yang dipancarkan oleh Allah itu pasti levelnya hikmah. Ini di surat Al-Baqarah, yu'til hikmata may yasha, Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan kata Imam Al-Ghazali, yang dimaksud hikmah di sini adalah ilmu laduni, ya, ilmu secara laduni. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab. Nah, maka dikunci di ujungnya itu yang dapat hikmah dari Allah, dan hikmah itu adalah kebaikan yang banyak, itu adalah ulul albab, para pemilik hati terdalam. Kualitas hati itu ada sodr, ada qalb, ada fuad, ada lub. Lub jamaknya albab. Jadi makanya di awal Imam Ghazali mengatakan media ilmu laduni itu adalah qalbu. Qalbunya harus sampai level ulul albab, karena di surat Al-Baqarah ini Allah bilang hikmah itu atau yang dipahami Imam Ghazali sebagai ilmu laduni itu hanya akan diberikan kepada ulul albab, orang-orang yang memiliki kualitas qalbu terdalam, terbaik. Ya, saya sudah pernah membahas ini, sodr, qalb, fuad, dan lub, apa bedanya. Nah, ini jadi ilmu laduni pasti berbuah hikmah. Jadi kalau bapak-bapak kemudian menunjukkan tadi ya yang kita bahas ini, nah, lalu kemudian memperoleh pancaran ilmu dari Allah, tampak lahiriahnya adalah semakin taat kepada Allah, semakin mencintai Allah dan Rasulnya, dan semakin istiqomah dalam mengamalkan keilmuannya. Itu tandanya Allah berikan hikmah dari apa yang dipahamkannya. Barangkali ini Bapak yang bisa kami sampaikan, sudah 5:30. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita bahwa ada peluang bagi kita untuk mengakselerasi proses belajar kita, sehingga dengan sisa usia yang barangkali kita juga tidak tahu berapa tahun lagi, kita bisa semakin mengenali Allah, mengenali Rasulullah, memahami ajaran Islam ini dengan terus lebih baik lagi, dan bisa mengamalkannya dengan lebih baik lagi, hingga nanti kita bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan radiyatan mardiyah. Jadi kalau pakai pemahaman Imam Ghazali, nafsu mutmainnah tadi adalah indikatornya 3. Jadi yang akan dipanggil oleh Allah, yaitu nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, adalah orang-orang yang dalam hatinya ada kecintaan terhadap ilmu. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.